Saham gabungan berbalik ke zona merah dengan intraday terendah hari ini di 8.918.405. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana indeks harga saham gabungan berbalik ke zona merah ke 8.900-an pemirsa. Di mana posisi saat ini indeks harga saham gabungan berbalik melemah di 0,21% dan diperdagangkan di level 8.924.250. Secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 8.946.700. Pasca pembukaan indeks harga saham gabungan mengalami penguatan berlanjut hingga menyentuh ke level intraday tertinggi di sepanjang masa dengan menembus di atas level 9.000-an, tepatnya di 9.002.920. Posisi ini tidak mampu dipertahankan hingga penutupan perdagangan di sesi pertama pada siang tadi. Penguatan indeks harga saham gabungan sudah mulai terpangkas. Bahkan memasuki perdagangan di sesi kedua pemirsa, indeks harga saham gabungan berbalik ke zona merah dengan intraday terendah hari ini di 8.918.405. Saham-saham yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan, di antaranya ada Antam pemirsa. Secara intraday hari ini lebih cenderung tertekan dan sempat melemah di atas 10% setelah mengalami penguatan signifikan di perdagangan hari sebelumnya. Saat ini melemah di 9,61% di 3480. Kemudian pemberat juga datang dari Aman yang berbalik melemah di 0,63% di 7925. Sebenarnya Aman sempat mengalami atau melanjutkan penguatan signifikan dengan intraday tertinggi hari ini di Rp8.450 per sahamnya. Kemudian pemberat juga datang dari beberapa saham lainnya dari komoditas. Ada NCKL hari ini melemah di 7,86% di 1.290. Kemudian dari perbankan Big Cap ada BBCA kembali koreksi dalam di 1,23%, namun masih bertahan di atas level 8.000-an pemirsa. Kemudian MBMA dari barang baku melemah di 6,72% di 625. Adaro Mineral hari ini juga berbalik melemah di 7,55% di 1.715. Sementara saham-saham yang hari ini masih bertahan di zona hijau, ada Bumi masih menguat di 0,88% di 454. Adaro juga menguat di atas 1% 2040. Perbankan Big Cap ada BBRI masih bertahan menguat di 0,54% di 3710. Penopang indeks harga saham gabungan di sesi pertama, Raja hari ini juga menguat di 4,41% di 7.700. Sementara PTRO penguatan lebih ke arah terbatas pemirsa. Penguatan hari ini atau saat ini di 1,68% di 12.075. Padahal secara intraday PTRO tadi sempat menguat ke Rp12.600 per saham dan juga menjadi penopang indeks harga saham gabungan ketika mencatatkan rekor. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional. Informasinya apa saja? Mari kita coba simak tayangan berikut ini. Dikutip dari Reuters, jumlah lowongan kerja di Amerika Serikat turun lebih besar dari perkiraan di November, terdampak ketidakpastian ekonomi meskipun ekonomi Amerika Serikat tumbuh kuat di kuartal 3. Bureau of Labor Statistics dalam laporan Job Openings and Labor Turnover Survey merilis jumlah lowongan kerja sebagai indikator permintaan tenaga kerja turun 303.000 posisi di 7,146 juta di akhir November. Ekonom yang disurvei Reuters sebelumnya memperkirakan jumlah lowongan kerja di level 7,60 juta. Sementara aktivitas perekrutan juga melemah, tercatat turun 253.000 posisi menjadi 5,115 juta di November. Sementara itu, pertumbuhan lapangan kerja di sektor swasta Amerika Serikat kembali mencatatkan kenaikan di Desember meskipun di bawah perkiraan pasar. Laporan Ketenagakerjaan Nasional yang dirilis ADP menunjukkan jumlah tenaga kerja swasta bertambah 41.000 orang di Desember.
setelah di November mencatat penurunan yang direvisi menjadi 29.000 orang. Sebelumnya, ekonom yang disurvei Reuters memperkirakan penambahan lapangan kerja swasta mencapai 47.000 orang setelah laporan awal menunjukkan penurunan 32.000 orang di November. Bank Indonesia mengumumkan cadangan devisa Indonesia per akhir Desember 2025 sebesar 156,5 miliar dolar Amerika, naik dari catatan November di 150,1 miliar dolar Amerika. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengatakan, kenaikan posisi cadangan devisa terutama bersumber dari penerimaan pajak dan jasa, penerbitan sukuk global pemerintah, serta penarikan pinjaman pemerintah. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Berbagai sumber, IDX Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, di mana rupiah memangkas pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat, namun masih bertahan di atas level 16.770-an di tengah penantian rilis data ekonomi terbaru Amerika Serikat. Dikutip dari data RTI hingga perdagangan Kamis siang tadi, rupiah melemah tipis di 0,06% di 16.779 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya rupiah dibuka melemah tipis di 0,09% di level 16.785 per dolar Amerika, melanjutkan tren negatif sekaligus mencatatkan pelemahan 4 hari beruntun sejak awal tahun 2026. Sementara indeks dolar Amerika terpantau menguat tipis di 0,07% di level 98,757 di Kamis pagi tadi. Dari sisi eksternal, pergerakan rupiah masih dibayangi dinamika dolar Amerika yang relatif stabil di tengah pasar mencermati rangkaian data ketenagakerjaan Amerika. Fokus utama pasar global tertuju ke laporan ketenagakerjaan non-farm payroll yang akan dirilis di Jumat pekan ini, di mana data ini dinilai krusial dan implikasinya terhadap arah kebijakan moneter The Fed ke depannya. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Tampaknya pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat semakin dalam meskipun masih bergerak tipis di mana 16.768 beberapa poin untuk menyentuh ke 16.800-an. Update jelang penutupan, pasca penutupan melemah di 0,11% di 16.788 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kemudian terhadap euro di 19.609 rupiah, pound sterling di 22.606 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di level 107,31 rupiah.